Pasangan artis Anang Hermansyah dan Ashanty mengklarifikasi soal penampilan mereka usai laga Timnas Indonesia vs Filipina di Gelora Bung Karno GBK Senayan, Jakarta Pusat. Ashanty menceritakan, bila memang sedari awal mereka tidak mengajukan diri sebagai penyanyi, namun ditawari oleh panitia. Sebelumnya para netizen menyayangkan aksi penampilan Anang Unfriends. Mereka menilai seharusnya Ashanty dan Anang melakukan riset dan memahami terlebih dahulu budaya usai pertandingan sepak bola Indonesia. Mengenai kronologi kemarin, sebetulnya aku udah jelaskan di sosial mediaku. Kenapa aku menjelaskan seperti itu? Karena takut kalau nanti bicara ada salah sedikit juga nanti jadi masalah lagi. Jadi menurut aku teman-teman mengutip dari tempat sosial media aku merasa menurut aku itu lebih bijaksana dalam menghadapi permasalahan ini. Jadi yang undang siapa, dari PSSI atau? Itu ada penjelasan yang tertulis. Menurut aku tertulis akan jauh lebih baik karena ada data yang menurut aku ada bukti tulisan yang memang sudah diadapt oleh banyak teman-teman lain. Kalau aku penjelasan lagi ada misleading lagi dalam penjelasan, bisa memungkinkan takut ada pembicaraan yang nanti jadi salah. Sedikit aja Mas buat Vicky. Iya, mungkin aku cerita deh ya, kita kan memang diminta untuk mengisi acara tanggal 11 kemarin. Sebenarnya sih harusnya yang menceritakan detailnya ini bukan dari pihak kita ya, tapi dari pihak penyelenggara, karena kan sebaiknya memang mereka yang menceritakan. Tapi ya karena mungkin belum, ya udah kita menjelaskan sedikit bahwa ya kita diundang di tanggal 11, diminta untuk mensupport di tanggal 11, dan benar-benar murni kita tidak ada ibaratnya kayak profesional pekerjaan sebagai penyanyi itu nggak ada. Murni kita memang hanya mensupport Timnas Indonesia gitu. Kalau dibilang kita FOMO atau apa, kita tuh emang sama kalau Timnas sudah main mungkin rasa nasionalisme kita begitu besar. Jadi kayak kalau kita di rumah ada tanding bola, aku pasti pakai layar gede apa, kita tuh selalu support gitu. Tapi kalau yang benar-benar nonton di stadion tuh kita waktu pacaran pernah ya, kita ke Senayan ya, kita nonton beberapa kali aja. Nah memang salahnya kita tidak terlalu tahu tentang selebrasi kalau misalnya menang tuh harus gimana ya. Kita berharapnya memang harusnya di brief kan kalau misalnya menang tuh gimana gitu. Jadi kita hanya mengikuti ya apa yang memang diarahkan, baik dari itu lagu maupun durasi maupun kapan nyanyinya. Kita juga selama pertandingan kemarin nggak yang di ruang bawah, nggak, kita benar-benar duduk di kursi karena kita lebih mengutamakan nonton bolanya gitu. Jadi begitu mau nyanyi dipanggil nyanyi gitu. Kita juga kemarin banyak ngikutin aja karena kita nggak mau disangka kayak aduh ribet banget sih jadi ini penyanyi gini-gini. Jadi kita ikut aja, manut aja, kapan suruh nyanyi ikut nyanyinya. Kan banyak yang bilang kenapa nggak Indonesia Pusaka terakhir. Memang disuruhnya Indonesia Pusaka itu di pertengahan, dan kita lihat tanggal 6 juga ada penyanyi yang melakukan hal yang sama. Memang nggak disiarin ya karena orang banyak yang nggak tahu kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka. Jadi ya kita benar-benar ngikutin apa yang diarahkan oleh tim dari sana aja. Tapi ada rundown dan lagu sendiri sudah dipisah. Ya kan nggak mungkin ujuk-ujuk kita nyanyi terus kita seenaknya bawain lagu kita gitu. Kita malah sempat di hari H, kita berdua tuh di hari check sound, ini kayaknya kalau kan disuruh bawain lagu sendiri, lagu kita kan duet cinta-cintaan, so yang ada kita bukan bisa ditimpuk di situ gitu kan. Kita udah terus kita mikir apa ya lagu Mas Anang yang cocok, yang paling ngebeat ya itu Rindu Ini. Tapi kita pas cek sound udah gini, ini euforia bola, kita kayak nggak nyambung gitu. Makanya akhirnya kita ngomong ke tim kita, Mas boleh nggak itu tentatif gitu. Tapi balik lagi pas kita ngomong dari mereka udah di ACC, udah ditandatangan sesuai rundown. Jadi kalau kita juga saat itu terlalu banyak mau ganti apa-apa tuh kita ada rasa yang kayak takut jadi kenapa-napa gitu ya. Jadi menurut aku ya ini banyak salah komunikasi lah. Karena yang ngundang itu dari sama pihak penyelenggara, karena kejadian ini kan artinya pasti dong selesai dari acara kemarin kan kita pulang. Tim kita yang di sana sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi untuk maksudnya minta gimana nih, ini kan kita memang mengisi acara, kita diminta untuk mengisi acara, tolong dijelaskan bahwa kita memang di sana hanya full mensupport, tidak ada sedikit pun meminta apapun gitu. Dan kita memang di sana
Ya kita cinta timnas. Iya, kita bangga banget itu bisa ada di bangga situ. punya. Tapi banyak netizen yang mereka mengatakan sendiri gimana tanggapannya Mas? banyak netizen mengatakan Bang Mas Anang itu baru kenal bola timnas sekarang ini sampai nggak tahu nih tentang tradisi timnas kalau habis main bola nih Bang. Gimana tanggapannya? Ya bisa dianggap begitu. Memang salahnya kita tuh selalu nonton timnas tuh hanya pertandingannya. Di pertandingan. Dan di televisi kita ya nggak tahu, kita yang nggak pernah lihat atau kita tuh belum pernah lihat cara mereka selebrasi itu gimana gitu. Ya. Jadi kita memang full nonton pertandingan, selesai itu kan bisa komentator ngomong, Ya. biasa kita langsung Kita udah tidak matiin gitu. Yang penting ya udah mau menang mau kalah, pokoknya kita pasti nonton pertandingannya. Kita memang salah nggak Ya. ngeh dengan ritualnya harus apa atau apa, dan kita memang kan berharapnya kita diarahkan juga dong kalau pemain di lapangan tuh harus apa gitu. Nah kalau mungkin aku sedikit bilang bahwa lagu Rindu ini itu, aku kenapa pasti kalau lihat videonya kalian bisa lihat aku nggak nyanyi, karena aku beberapa kali ngasih kode untuk stop, tapi tetap nggak di stop juga sama aku. Udah ngomong ke tim aku sih, bukan ke panitia, stop gitu. Akhirnya karena nggak di stop aku mundur, aku bilang ke tim aku nggak berani. Akhirnya mereka kan pakai HP, aku bilang tolong di stop nggak gitu. Aku udah agak kayak gitu baru di stop. Jadi bukan kita diberhentikan lagunya, tapi kita yang meminta untuk berhenti karena pas lagu Geber-Geber orang masih maksudnya masih aman, masih nggak ada masalah. Begitu lagu kita nyanyi dulu itu kita kayak merasa juga, ya kita ngapain sih nyanyi, orang udah mulai euforia kan gitu. Tapi pun pada akhirnya Bunda memilih untuk all out gitu, stop sama semuanya. Bukan walk out, kita karena lagu udah kita stop, terus kita mau ngapain di situ? Kalau kita tetap di situ kan, aku sebenarnya maaf ya, ini jujur aku emang kebodohanku. Aku pada saat lagu udah stop, aku tuh masih pas jalan masih banyak orang yang minta foto-foto, tuh aku masih foto karena aku agak bingung juga. Ini kita yang salah ini yang masih bener-bener kayak masih agak shock dengan ini kita yang salah, ini masih agak bingung lah gitu. Jadi aku masih dengan kayak celingak-celinguk gitu. Tapi ya ini pembelajaran lah ya buat kita gitu. Artinya apapun itu kita tidak bisa hanya mengikuti saja gitu. Kita juga perlu harus mungkin apa ya namanya? Ya untuk mengetahui selebrasi kan kita udah, kalau dibilang kita tidak mengikuti bola enggak juga ya. Kita support lah. Memang Tidak tahu dari awal ya enggak juga. Tetapi kita mendalami tentang seperti teman-teman pencinta sepak bola Indonesia mungkin, karena banyak juga pencinta sepak bola Indonesia tidak mengerti juga hal itu. ya, Buat aku beberapa- hal yang normal saja sebenarnya. Kalau kita bermakna positif bahwa hari kemarin kejadiannya adalah selebrasinya adalah kita bangga banget timnas menang. Mungkin euforia itulah juga yang bikin aku menjadi senang, mungkin bisa jadi tidak melihat bagaimana sebetulnya panitia pun juga memiliki hal yang sama mungkin. Karena kalau kita tidak menyadari bahwa kita bisa alpa, nanti kita jadi benar terus kan gitu. Kita harus bijaksana aja melihat keadaan bahwa di situ ada kesalahan ya pasti karena terjadi hal tersebut. Ini menjadi pembelajaran saya, ya pasti saya akan jadi belajar. Oh jadi kepingin tahu bagaimana sih selebrasinya itu kalau menghadapi seperti itu. Karena memang Indonesia tidak pernah masuk sampai ke kualifikasi ketiga. Ini kan baru sejarah dalam persepak bola Indonesia. Euforia itu bisa terjadi seperti ini, hal yang menurut aku dilihatnya masih menjadi hal yang wajar. Ini baru juga buat kita semua, karena kita belum pernah sampai di titik ini. Jadi menurut saya apa yang terjadi kemarin kayak saya sampai dibeli seperti ini oleh teman-teman yang tidak melihat bagaimana peristiwa secara utuhnya. Makanya penjelasan yang disampaikan lewat sosial media itu adalah secara utuh, tidak ingin menyalahkan siapa-siapa. Tapi itulah yang ada di kenyataan hari itu. Ya, Tapi jadi Jangan sampai ada saling menyalahkan. Jadi saja bahasa di kita antara walk out tuh sebenarnya mungkin bukan walk out, tapi kita minta stop lagu, terus kita berjalan ke belakang karena kita kan juga bingung. Kira kita harus ngapain gitu, kita nggak ada arahan apapun gitu. Bahkan pada saat lagi selebrasi atau apa kita udah bilang sempet, Mas kayaknya kita jangan masuk sekarang deh gitu, karena ini lagi euforia penonton banget loh.
tapi nggak bisa mbak, ini soalnya rundownnya udah harus nyanyi gitu ya, kita ikut aja gitu. Memang ya karena kan gini ya, kalau kita lagi di acara nyanyi yang pasti kita ikutin kan adalah panitianya gitu, itu sebagai patokannya kita gitu. Dan saat lagu Rindu ini dinyanyiin, sebagai penyanyi tuh punya satu kayak ya harus nyanyi gitu. Masa takutnya kalau kita diem juga bingung, tapi penyanyiku nyanyi tapi aku yang diem karena aku kayak loh ini kok tetap diputer ya, padahal aku udah bilang bahwa abis kebiar stop ya gitu, tapi lagunya keburu diputer. Nah aku beberapa kali kan aku juga ada di layar tuh, kalau aku terlalu kelihatan aku juga malu kan gitu, jadi kayak aku ngasih lihat ke belakang stop gitu, tapi orangku kayak bingung gitu apa gitu, dan mungkin mereka juga nggak bisa ngambil keputusan. Kira aku kesiram ke belakang, aku ambil HP-nya, aku bilang tolong stop lagunya baru di stop. Kan pada saat keadaannya memang harusnya suara-suarakan. Iya, dan suara-suarakan itu aku tuh nggak ngedenger kayak ada yang bilang ngomong itu, mungkin ada di sebagian sisi. Nah aku tuh bener-bener gak, yang aku dengar adalah orang tuh nyanyi. Jadi setelah pas kebiar-kebiar enggak, semua nyanyi kebiar-kebiar. Selesai kebiar-kebiar mereka nyanyi Tanah Airku. Nah di situ Rindu ini dinyalain. Bayangkan posisi aku di saat aku mau ikut nyanyi Tanah Airku, tapi Rindu ini kayak ada gitu. Terus kalau aku langsung ke belakang, aku tuh di situ bener-bener kalut ya, kayak ini harus apa ya Allah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin yang membuli dan lain-lain kan tidak tahu posisinya dan tidak tahu kejadiannya seperti apa. Mudah-mudahan dengan kita meluruskan ini ya, yang tadinya nggak tahu bisa jadi tahu. Dari pihak panitia sendiri seperti akhirnya responnya setelah kajian ini. Dari pihak panitia minta maaf. Mungkin dari teman-teman juga nanti mungkin ada penjelasan. Iya, Mas, kalian langsung tanya ke mereka aja. Lebih bijaksananya sebetulnya. Ya, karena kita nggak tahu, cuma mereka ke manajemen kita kemarin minta maaf, dan maksudnya kita nanti akan meluruskan ini juga ya. Kita berharap mungkin bisa diluruskan juga, karena balik lagi kan kita hanya menerima undangan dan mengikuti arahan yang sudah ada. Tapi sebagai penyanyi ini kalian berdua ini pertama kali nggak sih mengalami secara beberapa tahun? Pertama kali seumur hidup, ya pas kita nyanyi, dan kita nyanyi support ya, bukan nyanyi sebagai profesional, tapi ya jadi begini gitu ya, nggak apa-apa lah, pembelajaran. Kalau buat anak Mas sendiri gimana Mas? Puluhan tahun menjadi seorang penyanyi. Kejadian di atas panggung atau di kejadian pada saat kita melakukan konser bisa terjadi apa saja. Itulah dunia profesional. Jadi bahwa kita siap menghadapi profesi ini ya pasti semua profesi punya risiko. Ya kalau kita siap menghadapi risikonya ya memang seperti ini. Jadi kalau kita sudah tahu ini punya masalah kan kita pasti nggak akan terjadi ini. Ya. Jadi sudah terjadi nggak bisa kita jelasin lagi. Ya ini memang belajar. Ini namanya latihan mental. Ada rasa trauma sendiri nggak Bu? Trauma gitu atau bagaimana? Trauma sih bukan trauma. Kalau trauma nanti nggak nyanyi lagi. Nggak boleh. Nggak bijaksana. Trauma nggak, tapi kasihannya maksudnya takut imbasnya kan kadang-kadang. Kalau yang supporter bola bener-bener mungkin mereka banyak yang nggak gitu Mas, jadi banyak yang ngasih tahu apa, kita tuh berterima kasih banget kita dikasih masukan ya. Tapi yang hatersnya kita kan jadi memanfaatkan ini dengan jadi ngatainnya ke anak, cucu, itu yang kita di situ yang agak merasa kok tenangnya udah ke yang lain-lain ya. Tapi kalau kitanya berdua doang sih ya nggak masalah, toh memang kita kita tuh jadi kemarin sempat mikir, akhirnya kita ternyata momen sakral ini tuh ya aduh kita tuh menyesal banget, harusnya tuh kita ikut bisa nyanyi bareng sama supporter apa, kita menyesal banget kita tidak atas ketidaktahuan kita itu, kita menyesal banget. Tapi di luar itu ya ini menjadi pembelajaran, dan mudah-mudahan ya ke depan kita lebih belajar lagi.